Di industri 4.0 ini, kemajuan teknologi sedang berada di all-time high, di mana zaman sekarang, dunia tidak dapat bergerak tanpa adanya teknologi. Tentu seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin berkembang. Dulu, surat masih menjadi komoditi utama bagi pertukaran informasi, namun sekarang, posisinya sudah tergantikan dengan telepon genggam. Di sektor perekonomian, pertukaran uang sekarang sudah semakin mudah. Zaman sekarang, banyak sekali provider dompet digital yang memudahkan penggunanya dalam bertransaksi. Hal ini biasa disebut sebagai cryptocurrency. Nah, apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah jenis mata uang digital yang digunakan sebagai alat tukar dalam sistem pembayaran elektronik, di mana transaksinya divalidasi oleh serangkaian jaringan komputer, serta keamanannya dijamin oleh sandi-sandi rahasia atau kriptografi. Biasanya, cryptocurrency dijalankan secara desentralisasi, artinya setiap transaksi dilakukan peer-to-peer tanpa perantara oleh suatu sistem terpusat. Tetapi transaksi tersebut membutuhkan waktu untuk dikonfirmasi. Konfirmasi ini akan dilakukan oleh miners, dan atas jasa mereka, miners akan mendapatkan komisi dengan token dari cryptocurrency. Setelah data diverifikasi, transaksi itu akan membentuk suatu blok data yang akan dimasukkan ke blockchain. Lalu, bagaimana cara kerja cryptocurrency? Konsep dasarnya dalam setiap transaksi cryptocurrency adalah seluruh jaringan akan mencatat histori yang berjalan, termasuk besaran transaksi dan saldo yang dimiliki. Misalnya, seseorang akan melakukan transaksi. Ia terlebih dahulu akan melakukan permintaan transaksi. Permintaan tersebut akan diterima oleh jaringan peer-to-peer. Dan jaringan ini akan memvalidasi atau memverifikasi transaksi dan status dari pengguna sesuai dengan algoritma yang sudah dibuat. Transaksi yang sudah divalidasi akan disimpan ke dalam wadah yang disebut blok. Catatan transaksi sifatnya permanen, tidak dapat diubah, dibajak, atau dipalsukan, dan menjadi bagian dalam sebuah rantai blok atau blockchain. Sifat permanen tersebut yang membuat cryptocurrency transaksinya immutable, alias tidak bisa dibatalkan saat sudah dikirim. Tentunya, dalam penggunaan cryptocurrency terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai cryptocurrency. Apa saja? Mari kita lihat. Fluktuasi nilai mata uang cryptocurrency didasarkan pada beberapa kondisi, salah satunya karena ketersediaan atau kelangkaan. Namun terkadang, nilainya juga dapat meningkat atau turun karena kepercayaan dan penggunaan di kalangan komunitas penggunanya. Secara umum, naik turunnya nilai cryptocurrency dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Sayangnya, pasar cryptocurrency memiliki volatilitas atau tingkat perubahan yang cukup tinggi, sehingga sangat fluktuatif. Jika banyak orang menginginkan mata uang tersebut dan nilainya tidak terlalu banyak, maka nilainya juga akan meningkat. Faktor lain yang kadang turut mempengaruhi pasar cryptocurrency sebagai contoh adalah serangan WannaCry. Serangan WannaCry beberapa waktu lalu secara tidak langsung turut meningkatkan gejolak nilai karena memaksa penggunanya untuk melakukan pembayaran melalui cryptocurrency. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam cryptocurrency? Tentunya sudah tidak asing lagi dengan Bitcoin. Ternyata terdapat beberapa cryptocurrency yang tidak kalah terkenal dengan Bitcoin seperti Ethereum, Ripple, dan masih banyak lagi. Dapat dilihat dari grafik 10 cryptocurrency yang paling terkenal. Pada video ini akan dibahas 3 cryptocurrency yang paling terkenal yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Ripple. Yang pertama adalah Bitcoin. Bitcoin adalah cryptocurrency yang paling terkenal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang berkontribusi terhadap popularitas Bitcoin seperti meskipun harganya berfluktuasi, harganya tetap tinggi dibandingkan dengan cryptocurrency lainnya. Perusahaan besar seperti Microsoft dan Overstock.com mulai menerima Bitcoin. Bitcoin juga didukung oleh bursa yang paling terkenal dan platform dompet digital seperti Coinbase. Selanjutnya adalah Ethereum. Perbedaan Ethereum dari Bitcoin terletak pada smart contracts yang meliputi kehilangan pihak ketiga dalam transaksi. Akibatnya pembayaran jasa pihak ketiga seperti makelar tidak diperlukan. Transaksi yang lebih cepat dengan adanya smart contract. Kita tidak perlu menunggu paperwork atau dokumen diproses karena semuanya dilakukan secara online. Dan yang ketiga adalah transaksi diverifikasi oleh ratusan pengguna lain, dienkripsi, dan disimpan di public ledger.
Dan yang terakhir adalah Ripple, yang biasa dikenal sebagai XRP. Fitur penting yang berkontribusi terhadap popularitas Ripple adalah transaksi yang cepat, yang inti dari identitas mereka. Proses transaksi Ripple dilakukan hanya dalam 4 detik. Ripple juga memiliki investor pendukung yang terkemuka seperti Accenture dan Google Ventures. Nah, mengapa cryptocurrency sering digunakan oleh banyak orang? Berikut adalah keuntungan dalam investasi cryptocurrency. Yang pertama adalah mengurangi kemungkinan penipuan. Hal ini dikarenakan cryptocurrency berbentuk digital sehingga tidak dapat dipalsukan atau digunakan semena-mena oleh pengirim. Yang kedua adalah dapat mengurangi resiko pencurian identitas. Cryptocurrency menggunakan mekanisme push yang memungkinkan pemegang cryptocurrency untuk mengirim secara tepat apa yang diinginkannya kepada pedagang atau penerima tanpa informasi lebih lanjut. Yang ketiga adalah waktu penyelesaian yang cukup singkat. Kontrak Bitcoin dapat dirancang dan ditegakkan untuk menghilangkan atau menambah persetujuan pihak ketiga, referensi faktor eksternal, atau diselesaikan pada tanggal atau waktu mendatang untuk sebagian kecil dari biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transfer aset tradisional. Selanjutnya, dapat diakses oleh semua orang. Hal ini dikarenakan penggunaannya yang cukup mudah dan lebih efisien daripada fiat currency. Keuntungan yang terakhir adalah biaya transaksi yang lebih rendah. Biasanya tidak ada biaya transaksi untuk pertukaran mata uang cryptocurrency karena untuk saat ini penambang dikompensasi oleh jaringan. Walaupun memiliki banyak keuntungan, tentunya cryptocurrency juga memiliki beberapa kekurangan, salah satunya di bidang kriminalitas. Resiko yang pertama adalah pencucian uang. Sifat pseudonim dan desentralisasi transaksi cryptocurrency juga dapat memberikan sarana bagi penjahat untuk menyembunyikan transaksi keuangan mereka dari pihak berwenang. Hal ini juga dapat menyebabkan resiko kedua, yaitu penghindaran pajak. Yang terakhir adalah penghindaran sanksi. Meskipun ini berada di luar ruang lingkup laporan ini, alasan potensial lain seseorang atau entitas mungkin ingin memindahkan uang atau aset sambil menghindari keterlibatan dengan lembaga keuangan tradisional adalah untuk menghindari sanksi keuangan. Dari kelebihan dan kekurangan dari cryptocurrency, dapat disimpulkan bahwa dampak cryptocurrency pada ekonomi global adalah yang pertama, terancamnya investasi konvensional. Cryptocurrency dapat menambah pilihan berinvestasi, sehingga bentuk-bentuk investasi konvensional seperti deposito bank atau obligasi terancam posisinya. Jika investasi pada cryptocurrency bisa memberi return yang lebih tinggi dengan risiko yang bisa ditolerir. Namun, volatilitas cryptocurrency ini begitu tinggi, yang berarti nilai tukarnya dapat naik atau turun dengan ekstrim dalam waktu yang singkat akibat sistem desentralisasi. Sehingga untuk saat ini, mungkin cryptocurrency masih dapat dipandang sebagai instrumen investasi dengan resiko yang sangat tinggi. Namun bukan berarti tidak mungkin bahwa kedepannya cryptocurrency dapat mengadopsi sistem yang membuat nilai tukarnya jauh lebih stabil dibanding saat ini. Dampak kedua adalah aktivitas ekonomi yang lebih efisien. Hal ini disebabkan karena cryptocurrency tidak memerlukan beberapa pihak ketiga seperti central bank dan institusi finansial swasta yang mengenakan biaya atas operasional dan infrastruktur pendukungnya. Sehingga dengan adanya cryptocurrency, transaksi-transaksi keuangan menjadi lebih praktis, tak mengenal batasan geografis, serta lebih murah. Yang ketiga adalah mendorong kemudahan bertransaksi secara global, terutama bagi negara-negara berkembang. Dan yang terakhir adalah kemungkinan global reserve currency menggantikan US dollar.